Jadi awal mula kita pengen mendirikan perusahaan di bidang pertanian dengan menggunakan teknologi. Keuntungan terbesar ya customer lebih banyak ya kan, karena kan kita di tengah-tengah kota, vertical farming yang tertinggi di Indonesia. Dan hasil di ladang farm ini kurang lebih itu ada 2 ton dan sama persis juga kayak luas lahan yang ada di persawahan sekitaran 1 hektar. Apakah ladang farm ini bisa dijalankan untuk pertanian di masa mendatang gitu? Perkenalkan, nama saya Nova Riswanto. Saya selaku manajer ladang farm. Ladang farm ini dibangun di Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Kalau ladang farm ini didirikan di tahun 2020, itu proses pembangunannya. Tahun 2022 itu proses awal produksi. Ladang farm ini mempunyai ketinggian di 18 meter dengan konsep menggunakan vertical farming. 3 tahun ke belakang itu kita riset dari awal karena kita tidak ada konsultasi atau apa. Jadi kita meriset sendiri. Di Indonesia itu belum ada yang meriset dengan ketinggian 18 meter. Jadi ladang farm ini ya vertical farming yang tertinggi di Indonesia. Di ladang farm ini mempunyai luas 320 meter persegi kurang lebih, dan hasil di ladang farm ini kurang lebih itu ada 2 ton sama persis juga kayak luas lahan yang ada di persawahan sekitaran 1 hektar. Jadi sebelumnya kita mempunyai perusahaan software atau IT. Kita pengen mendirikan perusahaan di bidang pertanian dengan menggunakan teknologi. Karena yang pertama, pertanian itu buat jangka panjang sangat bagus. Apalagi kita di perkotaan ya. Di perkotaan itu sulit mendapatkan sayuran yang segar. Bahkan biaya operasional dari kampung ke kota itu cukup lumayan. Keuntungan terbesar ya customer lebih banyak ya kan. Karena kan kita di tengah-tengah kota. Bahkan ya kota yang paling banyak penduduknya mungkin ya di Jakarta gitu lah. Yang pertama itu ada Thai basil, ada Italian basil, ada shiso, ada mint, ada selada, dan kita juga ada kale dan ada seledri. Kenapa ladang farm memilih tanaman premium? Contohnya kayak Thai basil, Italian basil. Persaingan pasar belum banyak. Yang kedua, harga juga stabil dan perawatannya juga cukup mudah. Kalau Thai basil ini dipakai untuk restoran-restoran Thailand, dan Thai basil kita juga banyak yang dipakai untuk restoran Thailand. Contohnya Greyhound itu se-Jabodetabek pakai ladang farm semua. Ya karena kita fresh dan kualitasnya terjamin. Proses penanaman di ladang farm ini yang pertama kita dari persemaian. Itu kita dibantu sama ibu-ibu warga sekitar untuk proses persemaian dari benih ke media tanam. Habis itu ada ruangan persemaian. Terus yang kedua itu ada proses rumah peremajaan. Tuh habis itu masuk ke greenhouse. Dari greenhouse itu nanti perawatan dan pengecekan nutrisi segala macam sampai panen. Kalau indikator pengecekan yang wajib kita cek tiap hari itu ppm dan pH, itu wajib, dan udara. Contohnya kayak fan mati atau enggak gitu. Kenapa hal itu lebih penting? Yang pertama karena pH dan ppm itu pengaruh banget dari segi pertumbuhan tanamannya. Sistem perairan di ladang farm ini ya menggunakan sistem gravitasi. Kita pompa dari tandon bawah naik ke tandon atas. Dari atas itu udah kita mengalir sendiri. Kita menggunakan pipa itu ukuran 12 in. Ada yang pipa 4 meter dan ada yang pipa 8 meter.
Pipa 4 meter itu berisi kurang lebih 44 lubang tanam, itu 1 kali panen. Kalau yang 8 meter itu sama, tapi jumlahnya berbeda. Jumlahnya kurang lebih 1 pipa 8 meter itu 95 atau 94-an. Raknya itu menggunakan besi holo biasa. Campuran lah, ada yang menggunakan holo biasa dan rak kayak model rak udang. Panen setiap hari, kalau customer minta atau restoran minta, kita siap panen karena kita dibikin sistem tiap hari bisa panen. Permintaan restoran itu di hari apa, kita nggak tahu kapan dan jam berapa. Terkadang juga customer ladang farm juga tiba-tiba ada yang minta jam 2 minta gitu ya, kita panenkan. Dan di uniknya di ladang farm ini, kita tidak ada penimbunan sayuran apapun itu. Jadi saat PO masuk atau orderan masuk, kita baru panen. Penjualannya masih kita di Jabodetabek karena kita kan utamakan sayuran fresh tanpa ada penimbunan sayuran, jadi belum bisa jauh. Mungkin untuk kedepannya bisa kita ngembangin di kota-kota lain. Di ladang farm ini harga-harganya yang pertama itu kayak selada itu per kilo 40.000, terus Thai basil per kilo itu 75.000, Italian basil per kilo 80.000, shiso atau perilla itu 150.000 per kilo, terus mint itu 75.000 per kilo, kale itu 70.000 per kilo. Hidroponik itu hambatannya itu kalau yang ladang farm punya itu yang pertama itu biaya operasional di listrik. Karena 2 level ini kayak contohnya selada kita dijual 40.000, itu kita belum bisa bersaing sama konvensional. Konvensional itu mungkin kurang lebih 25 atau 20.000 per kilo. Jadi kita yang masih kendalanya di situ, belum bisa bersaing dengan harga. Tapi kalau bersaing kualitas itu kita nomor 1 kualitasnya. Kita terjamin dan terjaga. Tantangan pertama itu cukup berat. Tidak ada contoh atau studi banding di Indonesia untuk mendirikan hidroponik dengan menggunakan vertical farming. Kayak human errornya itu banyak banget. Itu selama 3 tahun itu dari tahun 2022 sampai 2024 itu kita human error semua. Kalau kasus terberat di ladang farm dulu pernah kayak contohnya terserang hama. Semua tanaman terserang hama penyakit. Hama itu kalau kena satu tanaman itu semalaman juga bisa langsung menyebar banyak. Kalau penyebabnya ya karena tim tidak teliti, tidak telaten gitu. Karena di tanaman itu harus telaten. Timnya harus kompak satu sama lain, bukan cuma hanya job desk-nya satu job desk. Jadi semuanya itu harus menjaga tanaman. Walaupun di bidang produksi atau maintenance, kita harus saling membantu untuk menjaga tanaman. Kalau penanggulannya kita cleaning semua. Jadi kita buang semua, kita cleaning, kita diemin kurang lebih ada 2 hari. Kita semprot juga pakai pestisida tapi tanpa ada tanaman. Dampak untuk kayak semisal error di pompa atau pompa mati itu cukup kecil ya dampaknya. Kenapa? Karena ketika pompa mati 1 hari, kita di pipa itu masih ada air, jadi tahan. Contohnya kayak mati lampu aja, mati listrik 1 hari, itu kita masih tahan tanamannya. Gitu. Jadi ya dampaknya tidak terlalu besar untuk tanaman. Ya kalau untuk pengembangan ladang farm atau mimpi ladang farm ya kita harus tahu pasarnya. Kita membuat bisnis hidroponik itu kita mau tujuan penanaman apa, untuk target pasarnya di mana, agar customer mendapatkan sayuran yang fresh, yang sehat. Untuk anak-anak muda itu ayolah terjun di dunia pertanian. Pertanian juga ada yang modern tanpa ada kayak main lumpur lah, main apa. Ayo anak-anak muda kita bangun di pertanian, ayo kita bangun menggunakan pertanian hidroponik.